Halo Sobat Sukses, selamat datang di channel Sobat Suksesku. Kali ini kita akan membahas tentang botol bekas untuk media budaya pakcoy. Pastikan kamu nonton hingga selesai ya, karena ini adalah salah satu informasi menarik yang wajib kamu tonton. Siapa yang tidak mengenal sayuran pakcoy ini? Di Indonesia sendiri merupakan salah satu jenis sayuran yang kerap digunakan dalam olahan beragam masakan menu Nusantara. Ada beragam jenis masakan yang sangat nikmat dan lezat jika campur dengan sayuran pakcoy ini. Anda bahkan bisa memperbanyak sayuran ini dengan beragam cara yang mudah, dengan cara menumpukkan kembali dan bahkan menggunakan cara menanam pakcoy ini di botol yang akan kita bahas kali ini. Penasaran semudah apakah cara menanam pakcoy di botol tersebut? Makanya mari kita simak tata caranya di bawah ini agar bisa melakukannya dengan mudah di rumah. 1. Persiapan botol wadah tanaman. Anda hanya perlu mengumpulkan banyak botol plastik bekas dan membersihkannya. Ilmu mengatakan bahwa berkebun dengan botol plastik adalah hal yang aman. Tetapi jika Anda masih memiliki beberapa kekhawatiran, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk memastikan Anda menggunakan plastik. Dengan aman seperti cara menanam jagung di gelas plastik. Pertama, gunakan plastik yang bebas dari BPA dan bahan kimia berbahaya lainnya. Semua wadah plastik yang dijual memiliki kode daur ulang yang membuatnya mudah untuk membantu Anda menemukan plastik mana yang paling aman untuk digunakan di sekitar rumah dan kebun. Carilah kemasan plastik yang diberi label 1, 2, 4, atau 5. Untuk sebagian besar, banyak pot dan wadah berkebun plastik Anda dapat menjadi label 5. Tetapi kemajuan terbaru dalam plastik berarti bahwa ada beberapa wadah plastik yang tersedia dalam kode daur ulang lainnya. Perhatikan kode daur ulang. Sangat penting jika Anda menggunakan kembali wadah plastik dari produk lain yang dapat diproduksi dalam berbagai kode daur ulang. Kedua, simpan wadah plastik Anda dari panas berlebih. Bahan kimia yang berpotensi berbahaya seperti BPA paling banyak lepaskan ketika plastik menjadi panas, sehingga menjaga plastik dingin. Anda akan membantu mengurangi proses pelepasan kimiawi. Simpan wadah plastik Anda dari sinar matahari yang kuat, dan bila memungkinkan, pilihlah wadah berwarna terang seperti cara menanam pare hidroponik. Ketika gunakan media pot yang memiliki jumlah bahan organik yang tinggi. Tidak hanya media pot dengan banyak bahan organik, tapi lembut dan menjaga tanaman Anda sehat. Itu juga akan bertindak seperti sistem penyaringan yang akan membantu menangkap dan mengumpulkan bahan kimia. Jika setelah semua ini Anda masih merasa khawatir tentang penggunaan plastik untuk menanam tanaman, Anda selalu dapat memilih untuk tidak menggunakan plastik di kebun Anda. Anda dapat menggunakan wadah tanah.
liat dan keramik yang lebih tradisional. Kesimpulannya, sebagian besar ilmuwan dan petani profesional percaya bahwa menanam plastik aman. Anda harus merasa nyaman menggunakan botol plastik tersebut. 2. Menyiapkan bentuk wadah botol plastik. Untuk bisa menggunakan botol plastik bekas menjadi wadah yang baik dalam cara menanam pakcoy dalam botol ini, maka berikut langkah modifikasinya tersebut. Gunakan pisau tajam untuk memotong dasar botol sekitar 3 cm di atas bagian bawah. Lalu cuci dan coba botolnya sampai bersih. Tutupi bagian tepi botol dengan selotip. Lalu tumpuk 4 lubang di sekitar secara berkala untuk benang. Botol panjang benang yang sama dan ikat dengan aman melalui lubang-lubang ini. Saat Anda menjalin ujungnya, botol harus menggantung lurus ke bawah dan tidak membelok pada satu sudut atau lainnya. Potong-potong aluminium foil pendek, gulung ke dalam tabung dan gariskan botol dengan itu. Ini akan menambahkan lapisan isolasi yang melayani tujuan ganda. Itu akan menjaga sinar matahari dari mengeringkan tanah, dan itu akan menarik panas dari sinar matahari. Bahagia dan menjadi akar tanaman menjadi hangat. Pilih jenis tanaman yang ingin Anda tanam. Jika Anda menanam tanaman di dalam ruangan, cobalah jamu herbal seperti pakcoy. Jika Anda menggantung di luar, Anda dapat menanam tomat kecil, cabai, dan bahkan labu seperti cara menawan bawang batak. Pastikan untuk mengisi tanah dari tanaman luar ruangan sehingga mereka tidak habis ketika mereka menanam buah atau sayuran. Karena kali ini kita membahas pakcoy, maka akan menggunakan bibit pakcoy nantinya. Tekuk bagian atas bibit bersama-sama membentuk bentuk seperti tombak dan utas dengan lembut melalui cerat. Minum botol pop sehingga bagian-bagian perdaun menempel di bagian atas akar atau tanah menggantung di dalamnya. Balik botol sehingga ceratnya menghadap ke bawah dan tambahkan tanah Anda. Jangan mengemasnya dengan begitu kuat sehingga akarnya tidak bisa menyebar, tapi cukup menyinggolnya hingga tanaman itu disimpan dengan aman. Gantung pekebun di tempat yang mendapat banyak sinar matahari dan air secukupnya. Jika air mengalir di bagian bawah tempat daun-daun muncul, perlu latihan untuk mengukur jumlah air yang diperlukan untuk menjaga tanah dan akar lembab tanpa menenggelamkan tanaman. Pertimbangan kebutuhan penyiraman tanaman yang Anda pilih, pakcoy, tidak akan membutuhkan banyak penyiraman seperti letusi, tomat, atau basil. Anda akan terkejut melihat betapa cepat tanaman Anda akan tumbuh dan seberapa banyak ruang yang dihemat dengan menanamnya dengan cara ini. Pastikan saja bahwa Anda tidak pernah memotong lebih dari 30% daun tanaman pada saat panen atau mungkin mati. Perlakukan mereka dengan baik, lembut, dan baik. 3. Proses pembibitan pakcoy. Pembibitan pakcoy ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan biji dan pertumbuhan ulang.